Saya akan menjelaskan bagian komponen-komponen elektronika. Ya, komponen-komponen elektronika ini berfungsi untuk di dalam rangkaian elektronika secara integritas bekerja sama untuk menghasilkan suatu sistem. Ya, saya akan jelaskan seluruh komponen-komponen elektronika. Ya, nanti saya jelaskan, saya tunjukkan dulu materialnya. Pertama kita lihat ada IC. Ini IC. Ya, videonya saya dekatin. Nah, ini berupa IC. Ya. Ini IC. Oke, kemudian kita bahas ini IC juga. Nanti kita bahas ya secara detail. Saya akan menjelaskan semuanya. Ini resistor yang ini. Ya, resistor yang dua ini. Oke. Ini resistor. Nanti resistor saya buat video baru untuk bagaimana mengenal resistor dan menghitung nilainya dan seperti apa konsep di dalam rangkaian. Ya, itu resistor dan ini kapasitor. Ya, kapasitor ini. Ini kapasitor. Oke, ini resistor. Oke, sorry, kita bawa kemari. Nah, ini resistor 3 kaki. Ya, 3 kaki resistor. Dan ini potensiometer. Saya ambil aja. Ya, potensiometer. Ya, seperti ini. Ini juga kapasitor. Jenisnya hanya berbeda-beda. Nanti saya jelasin satu persatu. Ya, kemudian saya merangkai suatu rangkaian untuk sistem lampu tidur buat anak-anak kita. Ini lagi saya rangkai. Ya, nanti kita hidupin secara gini. Ya. Nah, itu. Ya, saya hidupin lampu tidur anak-anak. Biasanya kan anak-anak kegelapan tidak mau. Kalau lampu terang pun dia nggak bisa tidur. Nah, kasih lampu seperti ini ya konsepnya. Ya, kita matikan dulu. Ini di elektronik switchnya ini seperti ini switchnya. Di elektronik ya. Terus kemudian di sini saya jelasin ini dioda nih. Oke. Ini dioda yang hitam. Ya, yang hitam yang ada 4 hitam, yang ada warna putih dioda. Nanti saya jelasin secara perlahan-lahan seperti apa kinerjanya. Ini LED ya, LED. Nanti kita jelasin juga ya. Oke, baik, saya jelaskan satu persatu dari komponen elektronika. Saya akan jelaskan mengenai transistor. Transistor kita kenal ada namanya transistor bipolar. Fungsi dari transistor adalah untuk saklar, modulasi sinyal, filter, dan stabil tegangan. Jadi fungsi transistor dipasang di suatu rangkaian seperti itu. Nah, transistor dibagi atas 2 bagian. Yang satu transistor PNP, yang satu transistor NPN. Ya, kita perhatikan transistor gambarnya seperti ini. Ini transistor ya, gambarnya. Ini basis. Ya, ini emitter. Emitter itu ada tanda panah arah masuk arus. Ya, kemudian ini kolektor. Jadi transistor ini kita bisa membedakan ya bagian dari transistor dari tanda panah untuk mengklarifikasikan apakah transistor jenis ini PNP atau NPN.
Jadi kepanjangan PNP adalah positif, negatif, positif. NPM negatif, positif, negatif. Nah, kita perhatikan. Ya, saya kasih simpelnya. Ini tanda ini sebenarnya tanda dioda. Ya, tanda dioda. Nah, tanda dioda kita pelajari ada anoda, ada katoda. Anoda itu bersifat positif, katoda bersifat negatif. Ini tanda panahnya begini. Berarti setelah tanda panah ini adalah negatif. Ya. Jadi kita perhatikan yang masuk ke dalam, ya. Ini tanda E-nya, kita perhatikan E-nya. Kalau E-nya yang masuk ke dalam, ini berarti E masuk ke dalam, berarti ini positif. Nah, kalau masuk ke dalam positif, berarti kita lihat mana itu positif. Nih, positif. Ya, pertama kali. Ini P-nya itu positif. Berarti yang masuk ke dalam itu tipe dioda yang positif. Maka kita katakan dia jenis PNP. Nah, kalau kita lihat yang ini, bagian yang NPM. Katodanya di mana? Dan anodanya di mana? Berarti anoda di sini, katoda yang di sini. Nah, sekarang katoda itu apa? Negatif. Maka jenis ini negatif di sini, berarti di E-nya negatif, berarti dia NPN. Begitu cara membacanya, supaya bisa kita mengingat selama-lamanya seperti apa gambar dari transistor jenis PNP dan NPN. Kemudian transistor ada lagi jenis JFET atau MOSFET atau UJT. Ini nggak saya bahas, ya, ini panjang pembahasannya, nanti di video berikutnya aja. Ini saya bahas hanya sebatas transistor saja, ya, dan juga bisa penguat arus, ya, untuk transistor. Besar kecil arus yang mengalir dari emitter, nih, besar kecil arus yang mengalir dari emitter ke kolektor, ya, ke kolektor tergantung dari besar kecil arus yang mengalir pada basis. Jadi besar kecil arus yang masuk kemari menuju ke kolektor itu tergantung dengan kendali arus yang masuk ke basis. Semakin besar arus masuk ke basis, semakin besar diizinkan arus yang masuk dari emitter. Konsepnya seperti itu transistor. Ya. Untuk mengetahui bagaimana kerusakan transistor, itu nanti di video berikutnya. Saya hanya menjelaskan tentang transistor saja, baik berupa gambarnya dan teori-teori tentang transistor. Kemudian kita masuk ke kapasitor. Ya, ini kapasitor atau sebut dikata orang kondensator. Nilainya kita sebut farad. Ya, fungsi kapasitor menyimpan muatan listrik. Jadi ada kapasitor yang bernilai tetap, tidak berpolaritas. Ini tidak berpolaritas artinya ini tidak tahu mana negatif, mana positif. Artinya tidak polaritas, ya. Nah, kemudian bernilai tetap. Jenis kapasitor ini dengan lambang seperti ini, dua garis sama, sejajar. Itu disebut kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor polister, dan kapasitor mika. Kalau kita menemukan ada kapasitor keramik, kamu bebas masangnya, nggak perlu kamu tahu mana negatif, mana positif, tinggal pasang saja, karena dia tidak berpolaritas. Kemudian ada kapasitor tantalum dan kapasitor elektrolit, yang disebut sering kita bilang elko. Nah, ini nilainya tetap dan berpolaritas, lambangnya begini. Nggak bisa asal pasang, yang positif-positif, negatif-negatif. Ini lambangnya begini. Ya, ini disebut kapasitor tantalum dan kapasitor elektrolit, yang sering kita sebut elko. Ya. Kemudian ada kapasitor Farco, kapasitor trimmer. Ya, ini kapasitor yang bervariabel nilainya, tidak tetap dan tidak nilai tetap dan bernilai tetap, bukan. Dia hanya tidak bernilai tetap, bisa kita atur bervariabel tergantung keinginan kita.
Gambarnya seperti ini, tanda panah begini ada di antara dua baris yang sejajar. Nah, ini jenis kapasitor Farco, kapasitor trimmer sering kita gunakan di rangkaian elektronika untuk pengatur frekuensi radio. Ini sering di rangkaian radio. Kalau kamu bongkar komponen radio, kau temukan ini kapasitor Farco ini sama trimmer. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita pernah melihat dan mengenal namanya induktor. Induktor ini menyimpan energi pada medan magnet yang diakibatkan oleh arus listrik yang melewatinya. Nih, ini induktor gambarnya. Jadi kalau arus listrik mengalir di sini, ya, maka dia kumparan ini menyimpan energi pada magnet, pada medan magnet. Ada energi medan magnet di sini. Itu fungsi dari induktor. Yang nilainya ada tetap, ya, fix induktor. Dan ada yang variabel, coil. Gambarnya variabel begini. Ya, seperti itu induktor. Kemudian kita masuk ke dioda. Dioda ini banyak jenisnya. Ya, ada dioda Zener, anoda, katoda, positif, negatif. Lambangnya begini. Ada dioda penyiara, lambangnya begini. Anoda, katoda, positif, negatif. Lambangnya lihat, berbeda dengan lambang ini. Dan kemudian ada dioda LED, light emitting dioda, anoda, katoda, lambangnya begini, positif, negatif. Ada dioda foto, anoda, katoda, lambangnya panahnya ke dalam, ini tadi keluar, positif, negatif. Ada dioda varaktor, ya, sejajar ini, ya, dikasih dioda, anoda, katoda. Ada dioda SCR, silicon control rectifier, gini gambarnya, ya, tarikannya. Kalau kamu lihat di rangkaian elektronika nanti seperti ini. Ada dioda bridge, lambangnya seperti ini. Ada dioda laser, ya, ada anoda, katoda, lambangnya begini. Jadi ini lambang-lambangnya berbeda-beda dan namanya juga berbeda-beda, fungsinya juga berbeda-beda. Saya akan jelaskan. Dioda penyiara. Dioda penyiara ini, ya, fungsinya untuk mengalirkan atau menyerahkan arus listrik yang searah dan yang akan menghentikan arus dari arah yang berlawanan. Ngerti ya? Maksud saya, ketika ada arus masuk dari positif, dia mengalirkan. Tetapi ketika nanti positif itu mengalir ke negatif berlawanan, dia menghentikan aliran itu. Seperti itu dia, dioda penyiara. Kemudian kita kalau bahas dioda Zener, adalah pengaman rangkaian yang akan mengalirkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan melebihi. Itu fungsinya. Ya, pengaman rangkaian yang akan mengalirkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan berkelebihan. Jadi kalau ada tegangan berlebih, maka pengamanlah dia sebagai rangkaian pengaman yang akan mengalirkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan. Jadi diarahkan ke arah yang berlawanan. Kalau LED, ya, LED fungsinya memancarkan cahaya saja. Kalau foto, yaitu sensor yang peka terhadap cahaya. Kalau SCR, pengendali rangkaian. Ini mengendalikan rangkaian elektronika. Ya. Kalau laser, ya, laser ini memancarkan cahaya laser. Itu dia tipe diodanya. Kalau varaktor, ini varaktor, dioda yang dapat nilai kapasitasnya diatur dengan cara mengubah tegangan yang diberikan. Jadi untuk dioda kapasitas ini berubah, itu tergantung dari cara kita mengubah yang kita berikan kepadanya, yaitu berupa tegangan. Ya, dia akan berubah. Kalau bridge, ya, menyerahkan untuk mengubah arus AC ke DC. Itu dioda bridge. Ya. Jadi kita bisa memahami tipe-tipe dioda yang berbeda-beda. Sering kita gunakan itu. Ya, kemudian kita lihat, ya, ada resistor. Resistor itu penghambat atau penahan arus atau mengurangi
nilainya ohm, ya. Resistor fix, ya, ada yang fix resistor, gambarnya seperti ini. Atau ada yang buat lambang begini, nilai tetap dia, ya. Nilai tetap. Tapi ada variabel resistor, lambangnya begini. Atau yang pakai lambang kotak gini, begini lambangnya. Yang sering kita sebut potensiometer. Ya, kemudian ada LDR, like depending resistor. Lambangnya seperti ini. Atau lambang seperti ini. Ya. Ini sering kita pakai untuk lampu otomatis. Lampu otomatis, ya. Jadi dengan konsepnya seperti ini. Cahaya semakin besar, maka tahanannya semakin besar, maka lampu mati. Kalau tahanannya semakin besar, menghambat arus dong, mengurangi arus. Kalau arusnya sampai tidak ada, kan jadi mati. Jadi lampunya mati. Begitu, ngerti ya? Sekali lagi saya ulangi, ya. Cahaya yang semakin membesar, ya, untuk lampu LDR ini, maka tahanan akan semakin membesar sehingga lampu akan mati. Ini namanya kontrol lampu otomatis. Kemudian ini termistor, ya, lambangnya seperti ini. Ada juga buat lambang seperti ini. Ya, termistor ini sering kita sebut NTC atau PTC. Ya, thermal resistor. Ini sering di AC kita lihat, ya, komponen ini. Ya, dengan konsep kinerjanya seperti ini saya jelasin. Jika suhunya semakin tinggi, maka tahanannya semakin rendah, maka arus mengalir. Seperti itu. Kalau suhunya semakin tinggi, maka tahanan semakin rendah, arus mengalir. Artinya mengubah kontak NO menjadi NC. Seperti itu. Ya, fungsi dari termistor ini. Kemudian kita ada mengenal IC yang kepanjangannya Integrated Circuit. IC ini adalah berupa komponen elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan transistor, resistor, dioda, kapasitor dan lain-lain yang bergabung dalam satu rangkaian IC. Satu di dalam IC. Ini rangkaian, ada komponen-komponen ini. Ya, terintegrated artinya terpasang secara berangkai, terhubung, terkonek dengan fungsi masing-masing, sehingga akan membuat jadi sistem IC ini menjadi IC. IC apa namanya? IC penguat, namanya OPAM. IC ini IC apa namanya? Ada IC penguat daya, power amplifier. Ada IC penguat sinyal, sinyal amplifier. Ada IC yang berfungsi untuk komparator sebagai IC komparator. Ada IC yang berfungsi untuk menerima frekuensi radio. Dia akan menjadi IC penerima frekuensi radio. Seperti itu. Ya, seperti itu fungsi dari IC. Yang memiliki beberapa di dalamnya sudah terpasang terintegrated rangkaian-rangkaian resistor, dioda, kapasitor dan transistor. Ribuan, bahkan jutaan. Kemudian ada terakhir switch, ya. Switch ini seperti push button atau saklar untuk mematikan rangkaian elektronik. Jadi kalau kita perhatikan rangkaian elektronik seperti ini switchnya. Seperti yang video sebelumnya kan kita tonton ada switch menghidupkan lampu, itulah lambang dari atau komponen dari switch untuk elektronika. Demikian saya jelaskan mengenai semua rangkaian elektronika atau maksudnya komponennya, supaya kita mengenal sifat-sifatnya dan mengerti tentang transistor, resistor, kapasitor, ya, dioda dan juga IC dan juga induktor. Oke, jadi saya katakan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Silakan mendaftar di pelatihan kita untuk mendapat lebih detail ilmu-ilmu tentang mechanical, electrical, plumbing, HVAC, biar dapat menjadi sekelas standarnya konsultan. Dan terus belajar bersama saya sampai tidak ada batas waktu. Ketika sudah mendaftar, selama-lamanya saya akan ajari apa yang tidak mengerti di dalam pekerjaannya nanti. Demikian saya sampaikan buat teman-teman. Salam sukses engineering by PT Mino Karya Sejati.